Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia adalah anak yang sangat suka melihat langit malam. Setiap hari, setelah membantu ibunya dan menyelesaikan pekerjaan rumah, Raka selalu naik ke atap rumahnya yang sederhana. Di sana, ia punya kebiasaan yang unik. Ia menghitung bintang. 1, 2, 3. Namun tentu saja, bintang di langit terlalu banyak untuk dihitung. Tapi Raka tidak pernah bosan. Baginya, setiap bintang seperti teman kecil yang berkelip dari kejauhan. Malam itu angin bertiup pelan, rumput di halaman bergoyang lembut, dan suara jangkrik terdengar seperti lagu pengantar tidur. Raka merebahkan tubuhnya di atap, menatap langit dengan mata berbinar. Aneh, gumamnya pelan. Ada satu bintang yang tampak berbeda. Biasanya semua bintang berkelip kecil dan jauh, tapi yang satu ini cahayanya lebih besar, lebih hangat, dan entah kenapa terasa seperti semakin mendekat. Raka mengucek matanya. Mungkin aku mengantuk. Ia hampir saja memejamkan mata ketika wush, sebuah cahaya melintas di langit. Raka langsung duduk tegak. Itu apa? Cahaya itu jatuh perlahan, tidak seperti meteor yang cepat. Gerakannya lembut, seperti daun yang melayang turun. Dan yang paling aneh, cahaya itu jatuh ke arah bukit kecil di belakang desa. Jantung Raka berdebar, rasa penasaran mulai tumbuh di dalam dadanya. Haruskah ia mengecek? Raka menoleh ke arah jendela kamarnya. Lampu sudah dimatikan, ibunya pasti sudah tidur. Angin malam kembali berhembus pelan, dan tanpa benar-benar sadar kenapa, Raka berdiri. Oke, aku cuma lihat sebentar, bisiknya. Ia turun perlahan dari atap, berusaha tidak menimbulkan suara. Kakinya menyentuh tanah dengan hati-hati. Malam terasa sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Dengan langkah kecil, Raka berjalan menuju bukit kecil di belakang desa. Jalan setapak itu sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi di malam hari semuanya terasa berbeda. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, bayangan tampak lebih panjang, dan udara terasa sedikit lebih dingin. Namun rasa penasaran Raka jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Semakin dekat ke bukit, semakin terang cahaya itu terlihat. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi hangat, lembut, seperti cahaya lampu tidur. Raka menelan ludah. Jangan takut, gumamnya pelan. Akhirnya, ia sampai di puncak bukit kecil itu. Dan di sanalah, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Di tengah rumput yang bergoyang pelan, ada sebuah bola cahaya kecil, melayang, perlahan, hanya setinggi lutut Raka. Cahayanya berdenyut lembut, seperti bernafas. Mata Raka membesar. Itu bintang? Bola cahaya itu tiba-tiba bergerak sedikit. Lalu, halo. Raka membeku. Barusan, apakah cahaya itu berbicara? Ia mendekat satu langkah. Kamu siapa? Tanya Raka pelan. Cahaya itu berdenyut lebih terang, lalu terdengar suara kecil yang lembut. Aku tersesat. Jantung Raka langsung terasa hangat sekaligus kaget. Kamu bintang? Iya, jawab suara kecil itu malu-malu. Raka sampai lupa berkedip. Selama ini, ia hanya melihat bintang dari jauh. Tidak pernah sedekat ini. Aku jatuh dari langit, lanjut cahaya kecil itu pelan. Dan sekarang, aku tidak tahu jalan pulang. Raka menatapnya lama. Ada sesuatu di suaranya, bukan menakutkan, tapi sedih. Angin malam berhembus lembut di antara mereka. Untuk beberapa detik, Raka hanya diam. Lalu perlahan, ia tersenyum. Tenang, kata Raka lembut. Aku akan bantu kamu.
Cahaya kecil itu berdenyut lebih terang. "Benarkah?" "Iya," kata Raka mantap, meskipun sebenarnya ia sendiri belum tahu caranya. Malam terasa sedikit lebih hangat, dan tanpa Raka sadari, petualangan besarnya baru saja bermulai. Raka masih berdiri di puncak bukit kecil itu. Di hadapannya, bola cahaya mungil melayang pelan di atas rumput yang bergoyang lembut. Cahayanya hangat, tidak menyilaukan, justru terasa menenangkan, seperti lampu tidur di malam hari. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling diam. Raka masih mencoba percaya dengan apa yang dilihatnya. "Jadi, kamu benar-benar bintang?" tanya Raka pelan, hampir berbisik. Bola cahaya itu berdenyut lembut, seperti mengangguk. "Iya, tapi aku bintang kecil," jawabnya dengan suara lirih. Raka tersenyum sedikit. "Aku Raka." Cahaya itu berpendar lebih cerah sesaat. "Aku belum punya nama," katanya pelan. Raka mengerutkan kening. "Belum punya nama?" "Iya, biasanya kami hanya bersinar di langit," jawab si bintang kecil. "Tidak ada yang memanggil kami dari dekat." Nada suaranya terdengar sedikit sepi. Hati Raka langsung terasa hangat. Ia duduk pelan di rumput, tidak terlalu dekat agar tidak membuat bintang kecil itu takut. "Kalau begitu, aku boleh kasih kamu nama." Bola cahaya itu bergetar pelan, seperti sedang senang. "Boleh." Raka berpikir sejenak. Ia menatap cahaya hangat itu yang berdenyut lembut di udara malam. Lalu ia tersenyum. "Bagaimana kalau Luma?" Cahaya kecil itu langsung bersinar sedikit lebih terang. "Luma," ulangnya pelan. Beberapa detik hening. Lalu, "Aku suka nama itu," katanya lembut. Raka ikut tersenyum lebar. Mulai saat itu, bintang kecil itu punya nama, Luma. Angin malam kembali berhembus pelan. Daun-daun di sekitar bukit bergesekan lembut, seperti suara bisikan alam. Raka menatap Luma dengan rasa penasaran yang semakin besar. "Kamu jatuh dari mana?" Luma melayang sedikit lebih tinggi, lalu menunjuk ke langit dengan kilau cahayanya. "Dari sana, dari dekat gugusan bintang besar," katanya. Raka mendongak. Langit malam tampak sangat luas, dipenuhi ribuan bintang kecil yang berkelip. Sulit membayangkan bahwa salah satunya sekarang ada di hadapannya. "Kenapa kamu bisa jatuh?" tanya Raka. Cahaya Luma meredup sedikit. "Aku terlalu penasaran," jawabnya pelan. "Aku ingin melihat bumi lebih dekat." Raka terkekeh kecil. "Jadi kamu juga penasaran ya?" "Iya," jawab Luma pelan. "Tapi sekarang aku tidak tahu jalan pulang." Suaranya kembali terdengar sedih. Raka menatapnya sebentar, lalu dengan nada lembut ia berkata, "Tenang, kita pasti bisa cari jalan." Luma berdenyut pelan. "Benarkah?" Raka mengangguk mantap. Meski dalam hatinya ia juga belum punya rencana. "Iya, kita pikirkan sama-sama." Mereka pun mulai berbincang pelan di bawah langit malam. Luma banyak bertanya tentang bumi, tentang rumput, tentang angin, tentang suara jangkrik. Semua terasa baru baginya. "Apa itu?" tanya Luma ketika mendengar suara jangkrik. "Itu jangkrik," jawab Raka pelan. "Mereka suka bernyanyi malam-malam." Luma tampak kagum. "Indah sekali." Cahayanya berdenyut mengikuti irama jangkrik. Raka memperhatikan itu dan tersenyum. "Kamu suka?" "Iya," jawab Luma. "Di langit tidak ada suara seperti ini." Untuk pertama kalinya sejak jatuh, cahaya Luma terlihat benar-benar ceria. Namun tak lama kemudian, angin malam tiba-tiba berhembus sedikit lebih dingin. Luma bergetar kecil.
Raka langsung menyadarinya. "Kamu kenapa?" "Aku mulai lelah." Suara Luma mengecil. Cahayanya meredup sedikit. Jantung Raka langsung berdebar. "Lelah?" "Iya, kalau terlalu lama jauh dari langit, cahayaku bisa melemah," bisiknya. Raka langsung berdiri. Perasaan khawatir muncul di dadanya. "Kita harus cepat cari cara," gumamnya. Ia menatap langit, lalu menatap Luma. Berpikir keras. Berpikir sangat keras. Tiba-tiba, Raka teringat sesuatu. Matanya langsung berbinar. "Aku punya ide." Cahaya Luma berkedip pelan. "Ide?" Raka mengangguk semangat. "Iya, kakekku dulu pernah bilang." Ia menoleh ke arah puncak bukit yang sedikit lebih tinggi di belakang mereka. "Kalau mau melihat langit paling dekat, harus dari Bukit Angin." Luma berdenyut penasaran. "Bukit Angin?" Raka menunjuk ke arah jalur setapak yang lebih menanjak. "Itu di atas sana, katanya tempat paling tinggi di desa." Luma terdiam sejenak. Cahayanya berpendar pelan. "Kalau begitu, kita ke sana." Raka senyum lebar. "Iya, kita coba." Ia menatap Luma dengan penuh keyakinan. "Siap, Luma?" Cahaya kecil itu berdenyut lebih terang dari sebelumnya. "Siap." Malam masih panjang. Angin berhembus lembut. Dan perlahan, Raka dan Luma mulai berjalan menuju puncak Bukit Angin. Tanpa mereka sadari, perjalanan kecil ini akan menjadi awal dari petualangan yang jauh lebih besar. Malam semakin larut. Langit di atas desa tampak seperti lautan gelap yang dipenuhi titik-titik cahaya kecil. Angin bertiup pelan, membawa aroma rumput basah yang menenangkan. Raka berjalan perlahan di jalur setapak menuju Bukit Angin. Di sampingnya, Luma melayang rendah, mengikuti setiap langkahnya. Cahaya kecil itu masih hangat, tetapi Raka bisa melihat sinarnya sedikit lebih redup dibanding sebelumnya. Ia menelan ludah. "Kamu masih kuat, Luma?" tanya Raka lembut. Luma berdenyut pelan. "Masih," jawabnya lirih. Meski begitu, Raka tetap memperlambat langkahnya. Ia tidak ingin Luma semakin kelelahan. Jalur menuju Bukit Angin mulai menanjak. Rumput di kanan kiri bergoyang pelan diterpa angin malam. Sesekali terdengar suara burung malam dari kejauhan. Suasananya sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang lembut, seperti selimut malam yang menyelimuti dunia. Luma tiba-tiba mendekat sedikit ke Raka. "Raka?" "Iya?" "Di bumi, kenapa malam terasa hangat seperti ini?" Raka tersenyum kecil. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Mungkin karena malam di sini ditemani banyak suara kecil," katanya. "Ada jangkrik, ada angin, ada daun, jadi tidak terasa sepi." Luma terdiam. Cahayanya berdenyut pelan, seolah sedang merenung. "Di langit, malam sangat sunyi," bisiknya. Ada nada rindu di suaranya. Raka melirik Luma sebentar. "Kalau kamu mau," katanya pelan, "malam ini kamu tidak sendirian." Cahaya Luma tiba-tiba menghangat, sedikit lebih terang. "Terima kasih, Raka." Mereka terus berjalan, langkah demi langkah, semakin tinggi, semakin dekat ke puncak Bukit Angin. Namun, tiba-tiba, Raka berhenti mendadak. Di depan mereka, jalur setapak bercabang dua. Satu ke kiri, satu ke kanan. Raka mengerutkan kening. Yang mana ya?" Luma melayang sedikit lebih tinggi, mencoba melihat. "Kamu pernah ke sini sebelumnya?" Raka menggeleng. "Belum,
Tapi kakek pernah cerita. Ia mencoba mengingat. Angin malam berdesir lembut. Daun-daun berdesir lembut. Lalu, dari arah kanan, terdengar suara germisik kecil. Raka langsung menoleh. Luma ikut meredup sedikit karena kaget. Dari balik semak, muncul sepasang mata kecil. Raka menahan napas. Namun sesaat kemudian, seekor kelinci kecil melompat keluar. Raka langsung menghela napas lega. Heh, kirain apa? Kelinci itu berhenti sebentar menatap Raka, lalu menatap Luma. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Kelinci itu tidak takut padaku. Justru, ia mendekat pelan. Luma berkedip pelan. Dia tidak takut padaku? Raka tersenyum. Mungkin dia tahu kamu baik. Kelinci kecil itu mengendus udara, lalu tiba-tiba melompat ke arah jalur kiri, berhenti, menoleh ke Raka, lalu melompat lagi. Seperti sedang menunjukkan sesuatu. Raka membelalak mata. Jangan-jangan? Luma berdenyut penasaran. Apa? Raka tersenyum lebar. Dia kayaknya nunjukin jalan. Cahaya Luma langsung sedikit menguat. Benarkah? Raka mengangguk semangat. Yuk kita ikuti. Mereka pun mengikuti kelinci kecil itu. Jalur kiri ternyata sedikit lebih landai. Angin yang berhembus juga terasa lebih kencang, seolah memang mengarah ke tempat tinggi. Raka mulai merasa yakin. Kita di jalan yang benar, bisiknya. Luma melayang pelan di sampingnya. Cahayanya masih lembut, tetapi Raka bisa melihat sinarnya kadang berdenyut tidak stabil. Ia mulai khawatir lagi. Namun ia tidak mengatakannya. Ia hanya berjalan sedikit lebih cepat. Beberapa menit kemudian, pepohonan mulai menipis. Langit terlihat semakin luas. Angin berhembus lebih kuat, tetapi tetap lembut. Dan akhirnya, mereka tiba di puncak, Bukit Angin. Raka berhenti. Matanya melebar kagum. Wah, di depan mereka, langit malam terbentang tanpa halangan. Bintang-bintang terlihat jauh lebih dekat, jauh lebih terang. Angin mengalir lembut di atas bukit, membuat rumput bergoyang seperti ombak kecil. Luma perlahan naik sedikit lebih tinggi. Cahayanya berdenyut, lebih cepat. Aku bisa merasakan langit, bisiknya. Raka menatap penuh harap. Bagus. Namun tiba-tiba, cahaya Luma berkedip sekali, 2 kali, lalu meredup cukup dalam. Jantung Raka langsung berdegup kencang. Luma? Suara Luma terdengar sangat pelan. Aku masih terlalu jauh. Cahayanya bergetar kecil. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Raka menggenggam tangan. Pikirannya berputar cepat. Mereka sudah di tempat tertinggi, tapi ternyata masih belum cukup. Raka menatap langit, lalu menatap Luma. Lalu, perlahan, sebuah ide baru mulai muncul di kepalanya. Ide yang mungkin sedikit gila, namun bisa jadi satu-satunya cara. Raka menelan ludah. Luma? Iya. Raka menarik napas dalam. Bagaimana kalau kita tidak hanya mendekat ke langit? Ia menatap Luma dengan mata penuh tekad. Tapi kita minta bantuan langit itu sendiri. Cahaya Luma berkedip pelan, seolah bingung. Maksudmu? Raka menatap gugusan bintang di atas mereka. Angin berhembus lembut, dan malam terasa menahan napas. Aku punya rencana, bisiknya. Angin di puncak Bukit Angin berhembus lebih kuat. Rumput-rumput tinggi bergoyang seperti gelombang lembut di lautan malam. Di atas mereka, langit tampak begitu luas, begitu dalam,
seolah tak berujung. Raka berdiri tegak. Matanya menatap gugusan bintang dengan penuh tekad. Di sampingnya, Luma melayang pelan. Cahayanya masih bergetar kecil. "Raka," bisik Luma lemah. "Iya, aku di sini," jawab Raka cepat. Ia mendekat sedikit, khawatir. "Aku mulai sulit menjaga cahaya." Suara Luma makin lirih. Jantung Raka berdegup makin cepat. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Raka menarik napas panjang. Ia mengingat cerita kakeknya. Dulu, saat Raka masih kecil, kakek pernah berkata sesuatu yang aneh. "Kalau suatu malam kamu benar-benar butuh bantuan langit, panggil dia dengan hati yang tenang." Dulu Raka mengira itu hanya dongeng. Tapi sekarang, di puncak bukit, dengan bintang kecil di sampingnya, Raka mulai percaya. Ia menoleh ke Luma. "Luma, aku mau coba sesuatu." Cahaya kecil itu berkedip pelan. "Apa?" Raka tersenyum lembut. "Aku mau memanggil langit." Luma terdiam. Beberapa detik, angin berhembus lembut di antara mereka. "Langit bisa dipanggil?" bisiknya ragu. Raka mengangkat bahu kecil. "Aku juga tidak yakin," katanya jujur. "Tapi kita harus mencoba, kan?" Luma berdenyut pelan. Meski lemah, ada sedikit harapan di cahayanya. "Baik." Raka lalu melangkah ke tengah puncak bukit. Ia berdiri tegap, menutup mata. Angin menyentuh wajahnya dengan lembut. Malam terasa sangat sunyi, sangat tenang, seolah seluruh dunia ikut menunggu. Raka mengingat pesan kakeknya. Dengan hati yang tenang, dengan niat yang tulus, perlahan ia membuka kedua tangannya ke arah langit, lalu berbisik pelan, "Halo, langit malam." Suara Raka lembut, hampir seperti bisikan angin. "Aku tidak tahu apakah kamu bisa mendengarku." Ia menarik napas kecil. "Tapi temanku tersesat." Di belakangnya, Luma berdenyut pelan. Cahayanya berkedip lemah. Raka melanjutkan. "Dia ingin pulang." Angin berhembus sedikit lebih kencang. Rumput bergoyang lebih dalam. Namun, tidak terjadi apa-apa. Raka membuka satu matanya. Luma meredup sedikit. "Mungkin tidak berhasil," bisiknya sedih. Raka menunduk sebentar. Tapi kemudian ia tersenyum kecil. "Belum tentu." Raka menutup mata lagi. Kali ini, ia mengingat semua yang sudah terjadi malam ini. Pertemuan mereka, percakapan mereka, kesedihan Luma, harapannya untuk pulang. Dan dengan suara yang lebih hangat, lebih tulus, Raka berkata, "Langit, kalau kamu benar-benar mendengar, angin malam tiba-tiba melambat. Tolong bantu temanku pulang." Hening, sangat hening. Sampai tiba-tiba, satu bintang di langit berkedip lebih terang. Raka langsung membuka mata. Luma juga berkedip kaget. "Raka, kamu lihat itu?" Raka mengangguk cepat. "Iya." Lalu, satu lagi bintang berkedip. Lalu satu lagi. Lalu satu lagi. Perlahan,
Gugusan bintang di atas bukit angin mulai berkelip, satu persatu, seperti sedang memberi tanda. Angin berputar lembut di sekitar mereka. Rumput bergoyang membentuk lingkaran halus. Cahaya Luma tiba-tiba berdenyut lebih cepat. "Aku merasakan sesuatu," bisiknya. Raka menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Di langit, salah satu bintang bersinar jauh lebih terang dari yang lain. Lalu, perlahan, sebuah garis cahaya tipis mulai turun dari langit. Seperti benang cahaya, seperti jalan pulang. Mata Raka membesar penuh takjub. Itu... Luma bergetar hebat. Cahayanya perlahan menguat. "Jalan pulangku," bisiknya dengan suara bergetar haru. Angin malam kini terasa hangat, tidak lagi dingin, tidak lagi menegangkan. Seolah langit benar-benar mendengar. Raka tersenyum lega. "Luma?" Cahaya kecil itu berdenyut cerah. Lebih cerah dari sebelumnya. "Iya." Raka menatap lembut. "Sepertinya kamu akan pulang." Namun, Luma tidak langsung naik. Ia justru melayang mendekat ke Raka. Lebih dekat dari sebelumnya. Cahayanya hangat, lembut. "Raka?" "Iya." Suara Luma sangat pelan. "Terima kasih sudah menemaniku." Hati Raka terasa hangat. Ia tersenyum kecil. "Kan aku sudah bilang, kamu tidak sendirian." Cahaya Luma berdenyut lembut, seperti tersenyum. Di atas mereka, jalan cahaya dari langit semakin terang, semakin jelas, menunggu. Malam masih tenang, dan perpisahan kecil sebentar lagi akan terjadi. Angin malam berhembus lembut di puncak bukit angin. Langit di atas mereka kini tampak berbeda. Sebuah jalur cahaya tipis membentang turun dari gugusan bintang, berkilau seperti benang perak yang hidup. Raka menatap ke atas dengan mata tak berkedip. Di sampingnya, Luma melayang pelan. Cahayanya kini jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Hangat, lembut. Namun Raka tahu, saat perpisahan sudah semakin dekat. Luma perlahan berputar kecil di udara, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Raka?" panggilnya pelan. "Iya," jawab Raka lembut. Ia berusaha tersenyum, meski ada perasaan aneh yang mengganjal di dadanya. Mereka baru bertemu malam ini, tapi entah kenapa, Raka merasa seperti akan berpisah dengan teman lama. "Aku bisa merasakan jalannya sekarang," bisik Luma. Raka mengangguk. "Iya, itu jalan pulangmu." Beberapa detik mereka terdiam. Angin menyapu rumput dengan suara yang menenangkan. Lalu Luma berkata pelan, "Aku senang jatuh ke bumi." Raka sedikit terkejut. Kenapa?" Cahaya Luma berdenyut hangat. "Karena aku bertemu kamu." Hati Raka terasa hangat, sekaligus sedikit perih. Ia menggaruk tengkuknya, agak malu. "Aku juga senang ketemu kamu, Lum." Luma melayang lebih dekat. Cahayanya menyinari wajah Raka dengan lembut. "Raka?" "Iya?" "Bolehkah aku minta satu hal sebelum pulang?" Raka langsung mengangguk. "Boleh, apa?" Luma diam sejenak, seolah memilih kata. "Kalau suatu malam kamu melihat bintang yang berkedip paling terang," cahayanya berdenyut pelan, "itu aku." Raka terdiam.
Perlahan, ia tersenyum. Baik, ia mengangkat tangan kecilnya. Janji. Luma berpendar cerah, seolah tersenyum lebar. Angin malam berputar lembut. Jalur cahaya dari langit kini berkilau lebih kuat, seperti memanggil. Waktunya benar-benar sudah tiba. Luma perlahan naik sedikit, lalu berhenti, seolah masih ragu meninggalkan bumi. Raka, iya? Terima kasih sudah tidak membiarkanku sendirian. Suara Luma sangat lembut, hampir seperti bisikan angin. Raka tersenyum hangat. Perjalanan pulangmu harus bahagia, Lum. Cahaya Luma bergetar kecil. Lalu, dengan sangat pelan, ia mulai naik. Perlahan, pelan sekali, seperti bulu yang terangkat angin. Luma naik mengikuti jalur cahaya. Semakin tinggi, semakin jauh. Namun sebelum terlalu jauh, ia berhenti sebentar di udara. Cahayanya berkedip 3 kali. Hangat, lembut, seperti lambaian perpisahan. Raka melambaikan tangan tinggi-tinggi. Hati-hati ya, Luma. Cahaya kecil itu berdenyut cerah untuk terakhir kalinya di dekat bumi. Lalu, melesat pelan ke langit. Langit malam kembali tenang. Jalur cahaya perlahan memudar. Angin kembali berhembus seperti biasa. Raka masih berdiri di puncak bukit angin, menatap ke atas, mencari. Dan kemudian, ia melihatnya. 1 bintang, berkedip paling terang di antara yang lain. Raka tersenyum. Luma. Ia menarik napas panjang. Udara malam terasa sangat sejuk, sangat damai. Tidak lagi terasa sepi, karena sekarang setiap kali Raka melihat langit malam, ia tahu di sana ada seorang teman kecil yang bersinar. Raka akhirnya duduk di rumput, menatap langit sebentar lagi. Kelopak matanya mulai terasa berat. Angin malam terasa seperti selimut lembut. Dan tanpa sadar, dengan senyum kecil di wajahnya, Raka berbisik pelan. Selamat malam, Luma.